dari lembaga peruntukan lain tentang leasing itu adalah perjanjian di mana lessor ini penyedia barang ataupun aset dengan hak penggunaan oleh lease. Lease ini berarti yang sewanya gitu kan ya, lessee dengan imbalan pembayaran sewa untuk suatu jangka waktu tertentu. Memang yang di mana lessor menyediakan barangnya, menyediakan asetnya gitu kan ya, dan digunakan oleh si lessee sebagai pengguna objek sewa gunanya itu sendiri. Nah ini dari aspek keputusan Menteri tentang Menteri Keuangan ini di tahun 1991. Guna usaha ini adalah kegiatan sewa guna usaha, hak opsi atau finance lease maupun untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu dan kegiatan pembiayaan. Nah, si lessor ini memberikan pembiayaan kan ya, atau apa gitu, dalam bentuk penyediaan barang modal. Nah nanti dia memilih, nanti mungkin ada ya jenis-jenisnya, ada yang dia punya hak opsi dan dia tidak punya hak opsi. Jadi kalau misalnya dia tidak punya hak opsi atau operating lease, dia itu tidak punya keputusan akhir ketika misalnya setelah masa sewa berakhir apa yang mau diambil gitu kan. Ya sudah selesai gitu kan, masa sewa berakhir, selesailah masa sewa tersebut. Tapi berbicara terkait dengan hak opsi, mereka punya hak pilih antara misalnya setelah selesai masa sewa itu menjadikan sebagai ada akad lagi gitu kan, setelah itu entah itu misalnya mau dijual belikah atau misalnya hibahkah ataupun seperti apa. Nah itu secara definisi ya. Nah ini secara dasar hukum leasing di Indonesia nya itu kan ya, dari ada SK Menteri Menperin dan Mendag Industri Menteri Perdagangan nomor 122 dalam kurung MK _2 _1974 tentang perjanjian usaha leasing. Jadi memang secara operasional leasing itu udah jauh-jauh hari udah ada gitu kan ya, terkait dengan leasing itu sendiri. Nah kemudian juga sebenarnya banyak sekali aturan-aturan terkait dengan leasing, cuman memang ini saya memilih saja gitu kan. Dan yang terakhir itu ada di Menteri Keuangan Peraturan Keuangan nomor 84 tahun 2006 tentang perusahaan pembiayaan. Secara hierarkinya gitu kan ya, di bawah perusahaan pembiayaan, sama halnya dengan modal ventura. Modal ventura juga salah satu lembaga pembiayaan gitu kan ya, sama juga dengan leasing. Yang membedakan itu adalah dari objeknya, dari lebih kepada sama di lembaga pembiayaan gitu kan, memberikan pembiayaan bagi pihak-pihak yang membutuhkan gitu kan ya. Nah dalam hal ini mungkin kalau di leasing kan menggunakan operasional di sewa guna itu sendiri gitu kan. Dan memang kalau leasing itu lebih ke benda-benda bergerak gitu kan, maksudnya kendaraan gitu kan, tapi nggak selamanya leasing juga bergerak di kendaraan aja gitu kan, ada juga yang lain-lainnya gitu. Nah, ini dari ciri kegiatan sewa guna usaha ya, perjanjian antara lessor dan lessee ya. Lessor itu siapa tadi? Halo? Si pada ada ini. Oke. Ada. Lessor siapa lessor? Penyedia. Lessor itu penyedianya, memberikan pembiayaan kepada pihak lessee-nya gitu kan. Nah, lessee berarti di sini adalah perusahaan yang lessee itu adalah pihak yang dia menerima biayanya gitu kan ya, yang menerima pembiayaannya. Nah, kemudian
ciri yang kedua, berdasarkan perjanjian sewa guna usaha, lessor mengalihkan hak penggunaan barang kepada pihak lessee. Nah, lessor di sini kalau misalnya memang tadi kan ada yang punya hak opsi dan tidak punya hak opsi. Yang tidak punya hak opsi dia hanya memberikan masa untuk menyewa menggunakan suatu objek aja gitu kan ya, dengan masa waktu tertentu gitu kan ya. Dia hanya punya kewenangan untuk menggunakan barangnya atau menggunakan modalnya gitu kan ya. Nah, setelah masa sewa itu berakhir ya sudah diselesaikan, tidak ada kelanjutan apapun gitu kan ya. Itu yang memang tidak punya hak opsi gitu kan ya. Nah, kemudian lessee membayar kepada lessor uang sewa atas penggunaan barang aset. Jadi memang namanya juga sewa usaha, sewa guna, jadi ya memang ada fee-nya untuk pembayaran sewa dari dari hal-hal yang misalnya menjadikan objek pembiayaan tersebut. Jadi memang pada dasarnya kan akadnya sewa gitu kan, berarti sewa secara fikih muamalah berarti ijarah gitu kan ya. Jadi selama ini kita harus bayar uang sewanya. Lessee mengembalikan barang tersebut kepada lessor pada akhir periode yang ditetapkan lebih dahulu dan jangka waktunya kurang dari umur ekonomis barang tersebut. Nah, umur ekonomis barang itu kan bergantung kepada barang itu sendiri, gitu kan? Yang kita tidak bisa menyatakan dari umur ekonominya. Kalau misalnya mungkin kita kenal dengan istilah biaya penyusutan ya, teman-teman belajar akuntansi pernah mungkin ya teman-teman belajar akuntansi di mana ada peralatan-peralatan yang turunan nilai ekonomis, makanya kita kenal dengan istilah penyusutan. Ya, ada biaya penyusutan di situ dari peralatan-peralatan gitu kan, yang sifatnya dia tidak habis dipakai kan gitu ya. Maka ada masa waktunya juga. Sama halnya dengan hal ini gitu kan ya, si lessee itu harus mengembalikan barang yang sudah disewanya gitu. Ke waktunya kurang dari umur ekonomis barang tersebut. Kalau yang tadi Pak dulu itu sertifikat kayaknya. Nah, ini ada pihak-pihak yang terlibat. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat, teman-teman? Nah, ini ya, pihak-pihak yang terlibat. Kalau gitu dipisah nggak, Bu? Ataupun diberikan jasa pembiayaan kepada pihak lessee dalam bentuk barang modal. Nah, jadi teman-teman, lessor ini tadi si perusahaan yang memberikan pembiayaannya. Yang ini. Gitu kan ya. Kemudian ada lessee itu berarti pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modalnya, berarti yang yang nyewanya gitu kan, si lessor yang memberikan sewa dalam hal ini kan gitu ya. Tinggal tambahin pertamanya, tambahin covernya aja. Yang menyediakan atau pihak yang mengadakan barang disewa dengan tunai dari lessor. Dan yang terakhir ada pihak bank. Nah, pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam leasing tapi menyediakan dana bagi lessor klien. Sebenarnya perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri financing gitu ya, atau misalnya lembaga pembiayaan khususnya pada kesempatan kali ini adalah leasing, itu rata-rata itu ada panjangan tangan dari grup perbankan atau misalnya anak usaha perbankan. Ada yang tahu salah satunya? Boleh sebutkan teman-teman leasing yang kalian tahu? Adira, Bu. Oke, misalnya di sini Ajis tadi sebut Adira. Adira itu kira-kira anak Honda, Bu. Bukan. Adira itu salah satu anak perusahaan dari Bank Danamon. Oh, ini. Jadi Danamon Group itu punya salah satu anak perusahaan yang bergerak di industri pembiayaan, itu adalah Adira. Terus misalnya ada Move, Mandiri Utama Finance. Udah kelihatan kan dari namanya juga Mandiri. Nah, itu juga anak perusahaan Bank Mandiri. Terus apalagi? WOM. Teman-teman pernah WOM? Apa ya singkatan dari WOM? Saya lupa. Nah, WOM juga sama. WOM itu anak perusahaan dari Maybank. Jadi ada beberapa leasing yang memang dia ada atas dasar yaitu dia kepanjangan tangan ataupun anak perusahaan dari perbankan grupnya itu tadi. Jadi sebenarnya ya itu adalah salah satu perusahaan, misalnya contoh Move ya. Move itu adalah
anak perusahaan dari Mandiri. Walaupun memang kan move juga ada move syariah ya gitu kan. Dia Desi. nah itu ya kan ya. Itu anak perusahaan Mandiri. Leasing. Ada leasing yang memang gitu. Sumber dananya dari mana ya? Dari perbankan eta keneh. Sama aja. Jadi makanya dia tidak bisa bergerak sendiri. Gitu. Ada juga yang memang dia itu anak perusahaan dari grup yang lain. Nanti kita bahas contoh satu persatu. Nah, jadi memang pihak perbankan ini memang nggak bisa kan dari pihak-pihak yang terlibat karena memang sumber dananya juga dari bank-bank itu tadi gitu kan ya teman-teman. Tapi yang IBS-nya udah dikirimin deh. Jadi kayak misalnya tadi apa? WOM ya. WOM itu tadi dari Maybank gitu kan ya. Terus kemudian apa? Adira dari Danamon gitu kan ya. Terus misalnya ada BCA Finance, nah berarti kan itu udah kelihatan ya. Anak grup dari BCA Group gitu kan ya. Kemudian juga ada apalagi ada Bukopin Finance, BRI Finance. Nah, itu adalah salah satu anak perusahaan dari perbankan. Nah, ini memang bisa dipisahkan. Itu adalah pihak terlibat teman-teman. Lessor, lessee, supplier yang penyediaan barangnya gitu kan, dan kemudian juga ada perbankan. Kemudian mekanisme transaksi leasingnya teman-teman kurang lebih seperti ini ya. Memang ada tiga pihak yang terlibat secara langsung, ada lessor, ada lessee, dan ada supplier. Nah, yang pertama biasanya kan kalau teman-teman mau nyicil motor nih, kan kemana dulu sih ya? Ke dealer Ibu. Nah, ke dealer ya. Jadi sebenarnya kita pasti ke tempatnya dulu, ke suppliernya dulu gitu kan. Jarang ada yang mau misalnya nyicil motor, nyicil mobil, kita datangnya langsung ke lembaga pembiayaan ya. Yang paling pertama berarti kita datang ke supplier dulu kan, menentukan oh iya merek motor yang mana yang kalian pengen, yang sesuai dengan spesifikasi yang kalian pengen, atau dengan juga budget yang memang sudah kita siapkan gitu kan ya, sesuai dengan tidak gitu kan anggaran yang kita miliki. Nah, berarti tahapan pertama itu adalah seleksi dengan si supplier, si pembeli nanti dengan si penyedia barangnya gitu kan ya. Tergantung dari apa sih gitu kan yang memang produk mana sih yang memang kita pengen gitu kan ya. Jadi yang pertama kita tentukan dulu jenis barangnya seperti apa, dari spesifikasinya, dari harga gitu kan ya, terus misalkan fasilitas-fasilitas yang kita akan dapatkan dan lain sebagainya. Nah, biasanya itu sudah disiapkan kan sama pihak si suppliernya gitu kan ya. Nah, terus kemudian kan itu sudah menjadi ada pihak-pihak yang sudah bekerja sama dengan si supplier kan. Nah, nanti mungkin langsung tuh berhubungan dengan lessornya ketika sudah deal nih dengan seperti itu, maka langsunglah dengan lessor. Nah, tahapan yang kedua itu adalah lessee menggunakan negosiasi dengan lessor tentang kebutuhan pembiayaan. Jadi misalnya ditentukan tuh kita misalnya DP-nya berapa kan, dan payment-nya berapa. Terus kalau cicilannya berapa nih? Oh, pakai jangka waktu yang berapa bulan? Oh, jangka waktunya misalnya yang 12 bulan, 24, 36. Rata-rata kalau misalnya di leasing itu nggak terlalu panjang, teman-teman jangka waktu gitu kan ya, paling panjang itu di 5 tahun. Jarang yang ada lebih dari 5 tahun. Gitu kan ya. Kalau yang standar itu ada di 3 tahun. Kan 11 bulan, 36 sampai dan kalau 5 tahun berapa? 60 ya? 60 bulan. Nah, itu di perusahaan leasing itu jarang yang lebih dari 60 bulan gitu kan, dan rata-rata maksimal di 60 bulan. Nah, kemudian lessor mengirimkan letter of offer atau offering letter gitu, letter of offer atau offering letter atau commitment letter kepada si lessee. Jadi surat penawaran gitu kan, kalau misalnya memang disepakati
disepakatinya DP sekian, cicilannya sekian, jangka waktunya berapa lama kan gitu ya. Itu adalah disebut dengan offering letter atau letter of offer gitu kan, sama aja lah. Itu lebih ke surat penawaran gitu karena surat penawaran dan lain sebagainya. Nah, oke, kemudian langsung kita apakah misalnya di situ langsung ACC? Enggak juga kan teman-teman ya, gitu kan, ada proses analisis terlebih dahulu. Walaupun memang sebenarnya proses analisis pembiayaan yang dilakukan oleh pihak lessor itu tidak begitu tidak begitu ketat, tidak begitu detail seperti halnya kita melakukan pembiayaan di perbankan. Jadi memang cenderung mendapatkan pembiayaan di leasing itu jauh lebih mudah, gitu kan, hanya bermodalkan KTP, gitu kan ya, hanya bermodalkan penghasilan secara general aja kan. Biasanya itu sudah langsung tidak terlalu jelimet seperti di perbankan lah ya, gitu kan ya. Analisis pembiayaan kapital, terus kemudian capacity dan lain sebagainya tidak begitu ada mungkinnya dalam proses auditnya, gitu kan ya, dalam proses checkingnya ada, tapi mungkin tidak begitu ribet seperti yang di perbankan. Oleh karenanya memang banyak orang yang berpendapat bahwa pembiayaan di leasing itu jauh lebih mudah dibandingkan dengan pembiayaan di yang lain, gitu kan ya. Mungkin sekarang ada yang jauh lebih mudah dibandingkan pembiayaan di leasing, di sini fintech, gitu kan ya. Di fintech kan kadang kita cuma modal KTP aja udah bisa di ACC minjem berapa ya? Iya nggak sih? Bahkan sampai banyak juga yang terjebakan begitu karena saking mudahnya. Semakin mudah untuk semakin mudah orang untuk mengakses pembiayaan, maka risiko untuk pembiayaan bermasalah pun juga akan semakin tinggi. Karena itu tadi kita tidak bisa mengukur kemampuan dari si calon penerima pembiayaan, betul apakah betul dia bisa membayar tagihan-tagihan yang akan dikenakan kepada si penerima pembiayaan. Nah, maka teman-teman kalau ngomongin masalah pembiayaan bermasalah atau kredit macet di leasing itu tinggi sekali, gitu kan ya, nilainya dibandingkan dengan keberhasilan ataupun sukses dari pembiayaan itu juga lebih cenderung long dibandingkan yang lain, gitu. Dan juga teman-teman kan mungkin kalian dengar kan dengan istilah-istilah kayak motor dibawa kabur lah, motornya dikemanain lah, gitu kan. Itu kan dari itu leasing gitu, oknum-oknum leasingnya, gitu kan ya. Bahkan kalian mungkin pernah dengar gimana sih kampung yang memang sudah di blacklist dari proses pembiayaan kendaraan. Kampung apa ya namanya ya? Yang pernah dengar di daerah Jawa Timur kalau nggak salah. Jadi setiap kesana itu pasti itu menjadi hal yang Pati bukan Bu? Apa? Pati. Nah iya, kalau nggak salah Pati ya. Nah iya betul, Pati ya. Boleh nanti teman-teman di cross check lagi ya, gitu kan. Pati itu daerah yang memang anti yang begituan lah. Maksudnya tuh banyak kendaraan yang memang digelapkan di sana, banyak yang ya itunya lembaga pembiayaan, gitu kan ya. Jadi hati-hati itu ya, entahlah itu kan seperti apa kronologi aslinya, gitu kan, gak begitu paham betul. Nah cuman mungkin bisa jadi bahan penelitian untuk teman juga, gitu kan, terkait dengan hal itu. Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi ada proses analisis terlebih dahulu, kemudian barulah ada penandatangannya. Nah kemudian sudah beres, kita tanda tangan kontrak, barulah kita tahapan selanjutnya ya. Tahapan selanjutnya di nomor 5 itu adalah pengiriman terbeli pada supplier dari si lessor. Jadi ketika misalnya ACC nih, gitu kan ya, lessor membayar kepada si supplier, gitu kan ya, lessor membayar dulu ke supplier, gitu kan. Jadi sehingga tinggal urusan lesi dengan ini aja nih yang ini.
Ya, Paling yang ke tahapan berarti si supplier mengirimkan barang yang dipesan oleh si lesi sesuai Paling dengan ini nih. perjanjian di awal. Nah, di nomor 7 lagi sendiri apa ya, yang sama? ya supplier menyerahkan dokumen-dokumen kepada lesor gitu kan ya, dan kemudian juga di tahapan 8 pembayaran oleh lesor kepada supplier, dan 9 pembayaran sewa secara berkala dari lesi ke si lesor. Jadi sebenarnya tahapannya cuma 3 ini ya. Si lesi nanti yang bayar ke lesor gitu kan, lesor yang nalangin ke supplier sehingga nanti supplier bisa kirim barangnya ke si lesi sesuai dengan yang diperjanjikan. Gitu. Itu mekanisme simpelnya gitu teman-teman dari transaksi leasing. Nah ini ya teknik pembiayaan dari leasing. Seperti apa yang tadi sudah disampaikan, ada yang punya hak opsi dan tidak punya opsi ya. Yang pertama ada finance lease, di mana sewa guna usaha ini pada akhir masa kontrak, si lesi itu punya hak opsi untuk membeli sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Jadi kalau pakai finance lease, nah itu punya hak opsi untuk dibeli lah gitu kan si barang yang disewanya gitu kan. Nah di operating lease-nya dia tidak punya opsi. Ketika misalnya masa kontrak sudah habis, dia tidak punya hak opsi untuk membeli objek sewa guna tersebut. Ini memang sudah berarti dia hanya sebatas sewa sesuai dengan masa waktu yang telah ditentukan. Setelah masa waktu itu habis, maka dikembalikanlah si barangnya. Itu untuk teknik pembiayaan leasingnya. Nah ini jenis penggolongan usaha leasing teman-teman ya. Nah yang pertama ada independent company. Apa itu independent leasing company? Itu ada leasing yang berdiri sendiri atau dari supplier atau produsen. Nah, perusahaan dapat memperoleh barang dari berbagai supplier ataupun produsen. Nah, contoh misalnya jadi ini di sini ada Adira, ada WOP, FIF gitu kan ya. Nah, mereka itu termasuk dalam independent leasing. Kenapa jadi independent leasing? Karena memang dia itu berdiri sendiri dari produsen-produsen supplier. Jadi misalnya kan kita mau beli motornya motor apa aja terserah kita, terus produksinya bebas mau kemana aja gitu kan ya, itu contohnya itu WOP, FIF, terus BCA Finance gitu kan ya. Nah jadi sebenarnya sorry kalau FIF itu harus Honda kalau nggak salah. Ya kita pindahkan ke sini. Itu yang memang itu sendiri dari supplier, maksudnya berdiri sendiri itu bukan dari suppliernya. Itu independent leasing. Jadi mau motornya dari merek apapun gitu kan ya, mau dari Suzuki lah, Honda apalah gitu kan, dia nerima aja. Beda dengan captive lessor, di mana si perusahaan leasing ini memang hanya untuk menjual produk-produk tertentu gitu kan ya, misalnya ACC, Astra. Nah jadi kalau yang ACC ini dia hanya menerima Astra nasional. Contohnya apa? Kayaknya perempuan. Yang masuk ke dalam ini biasanya mobil ya, PT Astra misalnya. Kalau mobilnya kan ada Honda, Toyota gitu. 5 yang memang Daihatsu. Nah dia hanya produk-produk yang memang dikeluarkan oleh PT Astra itu. Gitu kan. Terus misalnya BAF di sini Busan Auto Finance, dan dia hanya menerima pembiayaan dari si Yamaha. Gitu kan ya. Jadi memang kalau captive lessor itu dibuat untuk membiayai produksi dari perusahaan tertentu gitu. Jadi nggak bisa tuh dari mana-mana, nggak FIF gitu kan, Honda rata-rata ke FIF gitu. Nah kurang lebih gitu. Dan juga yang ketiga ada list broker atau packager. Nah ini hanya sebatas apa ya bahasanya ya broker gitu kan. Yang namanya broker itu kan lebih ke
perantara gitu kan ya, perusahaan leasing yang ketemu calon lease kan cara jasa-jasa yang dibutuhkan dalam leasing seperti pendanaan dan barang dan fungsi sebagai penghubung. Misalnya nih Raywide, Columbia, ada Columbia itu kan kalau nggak salah sebenarnya toko elektronik ya. Dia juga toko elektronik yang juga memasarkan dan juga sebagai perantara untuk leasing gitu kan. Jadi dia hanya sebatas broker. Posisinya teman, jadi independent leasing company dan brokernya. Nah ini adalah jenis penggolongan perusahaan leasing yang di awal-awal sempat saya jelaskan itu adalah bahwa leasing itu ataupun multi finance itu adalah anak perusahaan dari perbankan, nah gitu kan ya. Nah tapi nggak semua juga yang seperti itu. Yang memang ditujukan ya benar, Raywide biasanya di properti gitu kan, dia sebagai yang properti gitu kan, misalnya kayak ruko dan lain gitu. Nah jadi kan sebenarnya nggak harus semuanya kendaraan kan gitu. Nah itu ya, itu penggolongan perusahaan dari leasing itu tadi. Nah oke, kita perquick ya karena sudah mulai adzan asar. Nah ini kelebihan dari sumber teman, jadi memang di leasing itu memang rata-rata pembiayaan penuh. Maksud pembiayaan penuh itu seperti apa? Ya, kita cuma bayar DP, dan DP itu kan sebenarnya nggak masuk ke perusahaan leasing ya. DP itu masuknya ke si supplier. Jadi ketika misalnya nih teman-teman mengajukan pembiayaan kan pengajuan pembiayaan sekian itu pasti di sama leasingnya pasti dibiayai penuh. Beda cerita sama ketika kita mengajukan pembiayaan misal untuk pembelian rumah ya. Nah itu kan rata, atau misalnya ke mereka kan kita ngajuin berapa tapi cukupnya sekian, nggak masuk di budget. Dari penghasilan kitanya nggak masuk, jadi secara otomatis jadi dikurangin gitu. Tapi kalau misalnya di leasing gitu kan ya, mau harga berapapun biasanya itu suka di ACC tergantung dari produknya apa gitu kan ya. Harga motor NMAX atau PCX misalnya berapa, 30 juta. Nah dengan DP juta misalnya itu pasti langsung dibayar secara full. Terus kemudian lebih fleksibel, sangat fleksibel. Tadi sempat saya utarakan bahwa leasing itu cenderung lebih mudah pembiayaannya. Ini ada lagi nih, ya, kan ya, lebih mudah dibandingkan yang lain. Jadi memang lebih fleksibel. Kemudian sumber pembiayaan alternatif ya memang alternatif ya, gitu kan ya. Terus kemudian dari arus dananya pun cepat sekali teman-teman. Fluktuatifnya juga tinggi, gitu kan ya. Terus kemudian proteksi inflasinya juga kuat, gitu karena memang berbicara terkait dengan leasing itu teman-teman ya, bengkak banget dari biaya, ya betul ya kan. Kalau misalnya harga aslinya berapa, kalau kita pembiayaan ke leasing itu wow gitu kan, harganya gitu kan dari dari jenis pembiayaan, jadi total dari harganya gitu. Kemudian juga pelindungan akibat kemajuan teknologi, sumber pelunasan kewajiban, kapitalisasi inilah ya, teman-teman mungkin sudah sangat paham begitu. Nah ini terakhir, ini adalah komparatif leasing dengan teknik pembiayaan lainnya teman-teman ya. Nah ini ada list, ada sewa beli, sewa menyewa aja, dan kredit bank dan kalau leasing sebenarnya sewa guna yang memang rata-rata kan diakhiri oleh kepemilikan ya. Jarang perusahaan leasing yang memang dia cuma hanya operating lease gitu kan ya, dia jarang yang memang dia nggak punya hak opsi gitu kan. Rata-rata pasti punya hak opsi, jadi dikata itu misalnya operasionalnya dengan konvensional ataupun dengan syariah, mungkin nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Nah ini jenis barang, ada barang bergerak dan tidak bergerak. Contohnya ada barang bergerak, ada barang tidak bergerak. Bedanya apa? Barang bergerak dan barang tidak bergerak. Coba izin dulu, masih boleh masuk nggak? Ya, kemarin ikut masuk nggak? Yang sebelumnya. Bangunan rumah Bu.
Itu bangunan rumah apa? Tidak bergerak kayaknya. Gak punya kaki soalnya bu. Oke, coba yang lain. Iya benar, nggak punya kaki. Tapi kan motor punya kaki nggak? Tapi bergerak dia. Apa coba kira-kira? Jatah nggak masuknya udah habis. 3 kali. Berarti yang barusan itu harus ngakarin ya? Coba saya absen deh, biar nggak pada diem. Iya, harus ngakarin. Maaf ya, ikut bukan bawa dari satu dakwah, bukan Feby, bawa dari satu dakwah. Oke, karena di fakultas jadi lumayan nih ya. Oke, coba kita lihat siapa nih. Bentar. Oke. Ini Ahmad Bayu nih, Ahmad Bayu Cung. Gimana cara Ahmad Bayu? Apa bedanya barang bergerak dan tidak bergerak? Barang bergerak dan tidak bergerak, ya gerak. Bergerak. Kalau barang bergerak bisa dipindah tangan, Ahmad, maafin. Kalau misalkan barang tidak bergerak tidak bisa berpindah tangan. Tidak bisa berpindah tangan. Kalau misalnya yang bergerak, Bisa pindah kepemilikan. contohnya? Kalau barang tidak bergerak tuh tanah gitu. Kalau misalkan barang bergerak itu kayak misalkan laptop gitu, motor. Udah bu. Sinyal kayaknya, atau sinyal di saya, suara saya jelas nggak ke teman-teman? Wariti. Jelas bu. Jelas bu. Kayaknya berarti sinyal di Ahmad Bayunya ya. Aduh, sial. Oke, coba ada yang mau menambahkan? Angkat tangan Bayu. Lagi ya. Enggak bu, aman bu. Bukan pindah pemilikan, pindah barangnya doang. Pindah barang. Kuliah sambil Coba saya absen deh, coba lihat bentar. Iya tiba-tiba si Taufik ini serangan. Bentar. Ada. Oh ada. Sorry. Apa siapa namanya? Fitri. Dea. Ayah. Siapa namanya? Widya. Tadi Dia jadi sumpah. Facebook. Itu mah. Pais, Yang oke. itu yang selfie. Pais emang maksimal tuh berapa orang sih kalau di salam? 20 itu kalau nggak salah bu. Ya, terus nanti kamu kelompok kumaha? Bebas bu. 2,5 orang bu. Kumaha tuh kelompok ikut ke kelas ini we ya, ikut ke kelas ini we, berarti ikut ke kelas saya. Paling nanti proses penilaiannya yang berbedanya gitu nya, menteliernya. Siap bu. Oke. Pais. Coba. Ya kamu suaranya. Pais. Sekarang tanggal berapa? Absen. Tanggal 23. Oke, absen di sini 23 ada Farel Ivan Fahreza. Farel. Lagi ngopi. buat SKS dulu. Bayu ini atau sama Bu. Hai. Dong. Ya. Kalau nih sadek degan kia ya. Mana Ahmad Bayu lagi di jurusan? Aduh. Mana Farel? Hadir bu. Farel, coba barang bergerak dan tidak bergerak apa Farel contohnya? Contoh barang bergerak dan tidak bergerak.
labari seuri atuh santai we. Tadi gitu. Pindah tangan. Ayam geprek. Bagi-bagi tah Farel atuh. Enggak ibu, aku berarti lagi di jalan. Apa ya bu, barang bergerak dan tidak bergerak ya bu ya? Ya. Oh ya. Ya. Oh, Kemarin searching dulu kayaknya bu. tanggung sok jempol. Enggak searching, ini lagi mikirin apa ya gitu. Kalau dulu bentar ya bu ya. Kalau barang yang bergerak mah mungkin Pakai Gojek dulu. kayak ini kali bu, kendaraan bu Itu barangnya bergerak bu. cara yang tidak bergerak. Kalau yang tidak bergerak mungkin kayak apa ya? Jempol sama ayah atau ibu? Yang nggak bisa gerak tadi kata. Bayu. Ibu pulang. Kalau bangunan bu Nah, jadi sebenarnya tadi bergerak dan tidak bergerak tuh sebenarnya banyak maknanya ya. Nah, bergerak dari segi sifat, dari yang Tumbuh. wujudnya gitu kan. Tapi memang pada umumnya gitu kan. Dibelain sama Tadi kata Kak Arif tuh nggak punya kaki, jadi nggak bisa gerak gitu kan. Iya memang pada dasarnya begitu teman-teman. Yang tidak bergerak itu Nggak yang bisa tidak bisa dilawan. dipindahkan. Jadi misalnya, tapi ini terbantahkan sebenarnya teorinya. Kenapa? Karena kemarin sempat ada, kalian pernah dengar berita di Cina yang memindahkan gedung itu hanya cuma diangkat terus dipindahin lokasinya. Segini. Iya bu, rumah ada bu. Iya, jadi mereka dengan teknologi yang super gitu kan ya, mereka cuma tinggal ngangkat struktur bangunan dari bawah gitu kan ya, diangkat tanpa merusak struktur bangunan yang sudah ada dan dipindahkan ke lokasi yang berbeda walaupun memang lokasinya tidak begitu jauh gitu kan ya. Nah itu kan berarti sudah membantah teori itu ya, walaupun memang pada hakikatnya nggak begitu jauh-jauh tapi kan nggak ada apa ada gitu Halal festival. gesek kan ya, tapi secara Itu udah yang Halal karya. dikatakan sebagai Ya, tapi kan memang dia tidak bisa dipindahkan. Tidak seperti barang yang bergerak itu bisa dipindahkan. Nah, itu misalnya apa namanya? Yaitu tadi kendaraan, kayak peralatan-peralatan gitu kan, itu yang bisa dipindahkan tempatnya. Gitu ya. Jadi dari jenis barang kalau leasing itu bukan hanya barang bergerak saja tapi juga bisa barang tidak bergerak gitu kan ya. Nah kalau misalnya yang lain kan sewa beli hanya barang bergerak gitu kan, sewa menyewa barang bergerak dan perlu pemeliharaan. Nah kalau kredit bank kan sebenarnya di jangkauannya. Nah kalau aspek dari subjeknya, penyewa dan pembelinya itu perusahaan ataupun perorangan bisa sama aja ya. Nah terus kemudian bentuk perusahaannya dia harus badan hukum teman-teman ya. Badan hukumnya berarti perseroan terbatas nanti jatuhnya gitu kan ya. Kepemilikan barang berarti nanti yang miliknya itu perusahaan leasing. Jadi sebenarnya teman-teman ketika misalnya lessor kemudian juga lesi dan supplier itu melakukan suatu transaksi, nah pada masa pembayaran berkala barang itu sudah menjadi miliknya si lessor gitu kan, bukan jadi pemilik supplier lagi gitu kan. Itu sudah hak miliknya udah pindah ke lessor sampai dengan waktu yang sudah disepakati. Nah gitu, makanya dia itu yang punyanya itu adalah si perusahaan leasingnya, si lessornya itu sendiri gitu kan ya. Jangka waktunya itu menengah sampai dengan 5 tahun. Kalau sewa beli pendek, sewa menyewa menengah pendek. Nah kalau kredit bank ada yang pendek, ada yang menengah, ada yang panjang. Karena memang betul ya kalau perbankan mas semua jenis aspek investasi masuk ke sana. Nah, besaran pembiayaannya teman-teman leasing 100%, kan ada juga yang memang 0% ya, DP 0% gitu kan ya. Jadi kalau misalnya ke leasing itu fully funded kalau beasiswa mah teman-teman, jadi jangan khawatir gitu kan ya. Nah, ini biaya bunganya kalau yang konvensional bunga plus margin gitu ya, bunga. Kalau misalnya yang konvensional yang syariah kan nanti ditentukan dengan akadnya apa. Nah terus kemudian akhir kontraknya menggunakan hak opsi untuk membeli, memperpanjang nilai kontrak atau mengembalikan kepada lessor. Itu kalau di leasing. Kalau misalnya di sewa beli, perusahaan sewa beli barang menjadi milik penyewa, sewa menyewa barang kembali kepada pemilik modal. Nah kalau di kredit bank, kreditnya lunas, jaminan kembali kepada debitur. Nah itu dia teman-teman perbandingan leasing dengan teknik pembiayaan lainnya gitu kan ya. Yang jelas memang kalau ngomongin masalah leasing itu
pembiayaan yang cukup mudah didapatkan dibandingkan pembiayaan yang lain. Tapi itu tadi, kalau yang leasing itu kadang kan bedanya modal Ventura sama leasing itu lebih ke modal atau pembiayaan yang diberikan. Nah, kalau misalnya pembiayaan modal Ventura kan itu lebih kepada memberikan modal dalam bentuk uangnya kan gitu ya. Tapi kalau di leasing itu lebih kepada pembelian suatu objek sewanya nantinya apa gitu kan ya. Jadi barangnya jelas ketika teman-teman mengajukan pembiayaan. Nah, tujuan pembiayaan itu untuk memiliki barang apa sih? Gitu. Nah, itu sudah jelas teman-teman. Kayak itu misalnya kayak tadi kan apa kendaraan roda 4 ataupun barang-barang yang lain gitu. Itu yang membedakan dengan lembaga pembiayaan leasing dengan lembaga pembiayaan yang lain selain dari operasionalisasi sewa dan lain sebagainya gitu ya. Ada yang mau ditanyain sampai sini teman-teman? Ini masih sangat dasar ya, ini masih secara umum terkait dengan leasingnya. Nanti mungkin akan ya lebih menarik lagi kalau nanti setelah pertengahan semester yang kalian langsung turun ke lapangan kan itu lebih banyak tuh kasus-kasus yang mungkin akan kita bahas menjadi bahan diskusi. Oke, gimana? Ada yang tadi acungan tangan? Saya ingin bertanya Bu. Gimana Rif? Jadi saya sebenarnya belum nangkep Bu. Jadi yang membedakan kita kredit kendaraan bermotor di lembaga keuangan gitu kayak bank sama leasing tuh bedanya apa Bu? Kalau ujungnya sebenarnya kepemilikannya milik kita gitu. Ya, sebenarnya gitu kan ya, cara prakteknya gitu kan ya, ketika misalnya akad yang sama antara di perusahaan leasing sama yang di perbankan gitu kan, itu sama aja. Kalau misalnya akad yang dipakainya sama, misalnya kan di situ juga ketika misalnya nih kita melakukan suatu transaksi gitu kan ya, transaksi itu kita akadnya pakai sewa guna. Kalau di perbankan pakai sewa guna ya sebenarnya sama-sama aja gitu kan. Beda cerita kalau misalnya di perbankannya bukan pakai sewa guna gitu. Kan yang membedakan itu transaksi sewa gunanya itu. Beda cerita kalau misalnya di perbankan gitu kan kita akadnya nggak pakai sewa guna atau misalnya pembiayaan biasa gitu kan ya. Nah itu mungkin secara operasionalnya beda. Kayak misalnya kan ada yang memang kita kredit kendaraan tapi di perbankan, tapi kita cuma dapat uangnya aja. Jadi ada misalnya kita dapat uang, ya belinya sendiri gitu kan. Nah kalau misalnya di leasing ini kan memang kita mengajukan pembiayaan itu untuk pembelian objek yang sudah kita tentukan. Nah kalau misalnya di perbankan juga ada prosesnya seperti itu, berarti secara operasional sama-sama aja. Yang membedakan hanyalah lembaganya aja. Tapi kalau misalnya dari operasionalisasinya yang berbeda, ketika misalnya tadi kan kita sudah menentukan jenis barang yang akan kita pakai gitu kan, yang dijadikan sebagai objek sewa gitu kan. Terus kemudian kalau di perbankan misalnya kita hanya mengajukan pembiayaan aja toh tanpa menentukan produknya apa yang mau kita beli, nah itu berarti kan berbeda dari segi operasionalisasinya. Tapi ada juga di perbankan yang memang menggunakan produk di sewa guna. Berarti sebenarnya sama-sama wae, yang membedakan hanya dari lembaganya saja, lembaga keuangan yang dipakainya. Gitu, Rif. Bu, kalau kan misalnya pembiayaannya kalau di bank itu murah banget kan, tapi nanti ujungnya dicicil, terus habis itu barang jadi milik kita. Nah kan kalau sewa guna misalnya IMBT Ijarah Muhtadiyah Bitamlik gitu, kan sama-sama dicicil gitu Bu, sama juga sama-sama jadi milik. Nah itu tuh perbedaannya sebenarnya gimana sih Bu? Apakah misalnya kalau murabahah tuh langsung tanda tangan itu barang kita, kalau misalnya IMBT misalnya itu tanda tangan itu jadi kepemilikan kita tuh pas di akhirat atau gimana Bu? Iya, jadi itu masa kepemilikannya yang berbeda. Kalau misalnya yang andaikan misalnya ya kita bisa klasifikasikan dua misalnya ya. Pertama, kita ketika misalnya pakai akad murabahah itu kan rata-rata kalau pakai murabahah itu kita dapat uangnya aja kan Rif, dari perbankan.
nih uangnya saya cairkan, gitu kan, terserah dengan uang yang sudah cairkan, bank nggak punya urusan apa-apa lagi sebenarnya kan, terserah kalian kamu mau beli produk apa, gitu kan ya. Nah dari situ posisinya apa namanya si objek belinya itu. Nah tapi kalau misalnya yang tadi pakai sewa guna, pakai ijarah muntah habit tamlik, dalam skala pembayaran berkala itu sampai tempo itu barang itu milik si lembaganya, bukan milik kita. Walaupun misalnya secara apa ya namanya STNK lah misalnya ya, atau BPKB gitu kan, itu namakan sebagai nama si lesinya, tapi secara haknya itu bukan hak kita, tapi hak miliknya itu punya hak milik si perusahaan. Makanya kan nggak boleh diapa-apain itu selama masih kepemilikan orang lain. Kan dalam jual beli juga kita tidak boleh menjual sesuatu kita kan. Nah itu dia. Kalau misalnya murobaha itu sudah menjadi meskipun itu masih dalam masa cicil. Tapi kalau menggunakan sewa guna atau ijarah muntahya bitamlik, ketika masa pembayaran belum masa jatuh tempo, itu bukan milik kita tapi milik si lesornya. Jadi kita hanya punya hak pakai aja. Baik Bu, jelas Bu, makasih Bu. Oke, sama-sama. Oke, kira-kira teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya. Sekarang udah nggak hujan di saya, tapi nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertatap muka langsung, oke? Biar lebih enak ngobrolnya, diskusinya juga. Mau pindah ke hari Senin. Masih nyari kelasnya Ibu, belum ada. Oke, belum ada. Gak usah aja Ibu. Kalau mau ngungsi ke Fakultas Dakwah boleh. Main-main ke kampus 1 boleh hari Selasa. Boleh Bu, ada kelas kosong Bu. Iya, kalau misalnya mau hari ini. Kalian teh kuliah hari apa aja? Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Oke, itu bisa di hari Senin itu berarti mata kuliah saya aja ya? Iya. Iya Bu. Oke, bisa tuh berarti di Selasa atau gitu kan, nanti kelasnya bisa menyesuaikan. Saya coba bisa nyari-nyari gitu kan kalau misalnya mau di kampus 1. Tapi itu sok dikomunikasikan aja di grup ya, mau hari apa gitu kan ya. Nanti saya kirim datanya ke teman-teman jadwal kosong saya di hari Selasa dan Rabu. Kalau kami sudah 4 kelas, lumayan rada penuh gitu ya. Makasih sekali lagi teman-teman atas atensinya. Nanti materinya saya kirimkan ke grup. Mohon maaf kalau misalnya memang masih banyak kekurangan. Terima kasih juga atas segala perhatiannya. Enggak. Kita tutup pertemuan ini dengan doa kifaratul majlis. Langsung. Farel, tolong didata aja ya siapa yang kehadirnya, kirim ke saya. Oke, makasih teman-teman semua. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apapun ya. Kayak gini aja Bu. Persib, Jan. Ibu kirim satu lagi pakai. Oh iya udah. Ini baik, recordnya matiin dulu. Bikin cover lagi Bu, udah cukup.